Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qabla kulli syai', assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita melampiaskan kecintaan kita dalam rangka pembacaan maulid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melampiaskan kecintaan kita kepada thalabul ilmi yang insyaallah dengan asbabiyah hadirnya kita pada malam hari ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Selawat beserta salam senantiasa tetap tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad, maqalah ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saminata asyarata. Qala alaihi salam arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir, 4 macam mutiara. Keistimewaan boleh, mutiara bisa, perhiasan bisa, intan permata bisa. Jawahiro itu sebuah hal yang spesial yang Allah berikan khusus bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 macam mutiara yang terdapat dalam diri anak Adam. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya, akan hilang oleh 4 perkara. Jadi maqalah 18 malam hari ini alhamdulillah puji syukur kembali kepada Allah, kita telah mendengarkan kalam yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 macam mutiara yang terdapat dalam diri anak Adam itu akan hilang oleh 4 perkara. Jadi kita itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan yang baik, penciptaan yang sempurna, karena ada jawahir, ada mutiara yang Allah berikan kepada setiap makhluk ciptaannya, terutama keturunan Bani Adam, yaitu manusia. Manusia itu cuma bisa istimewa di hadapan Allah karena ada arba'atu jawahir, karena ada 4 mutiara, karena ada 4 perhiasan ini. Jadi kalau kalian ingin jadi manusia yang lebih istimewa di hadapan Allah, jaga 4 perkara ini. Jangan sampai uziluha arba'atu asya'a, jangan sampai 4 perkara yang baik ini hilang hanya karena 4 perkara. Ammal jawahiru fal aqlu, adapun keistimewaan manusia itu yang pertama adalah akal, waddin yang kedua agama, wal haya yang ketiga sifat malu, wal amalu shalih yang keempat amal soleh. Nah, jadi 4 perkara ini perhiasan bagi kita sebagai anak Bani Adam, keturunan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Gak ada 4 perhiasan ini cacat kita di hadapan Allah. Was ya, manusia itu sempurna karena ada akalnya. Manusia itu sempurna karena Allah menitipkan agama ke dalam dirinya. Orang punya akal nggak ada agama, habis. Firaun, Qarun, mereka punya akal tapi nggak punya agama. Manusia mau sempurna, punya haya, punya sifat malu,
Al haya kullu syai', malulah kalian terhadap segala sesuatu, karena haya itu adalah ibadah yang paling tinggi di hadapan Allah. Malu. Sempurna manusia kalau udah punya akal, udah punya agama, udah punya malu. Setelah itu karena rasa malu yang besar di hadapan Allah, beramal soleh. Malulah orang hidup di muka bumi yang punya Allah ini gak beramal soleh mah. Kalian juga punya bos, kalau nggak kerja baik-baik sama bos, malulah. Karena kalian punya rasa malu, ngerasa malu kalian seorang karyawan, kalian seorang anak buah, sudah pasti kalian melakukan segala macam perintah yang diperintahkan oleh bos. Bener kan? Sama Allah juga gitu. Kalian rasa malu kalian akan sempurna jika rasa malu kalian dibarengi dengan amal soleh, ibadah, sholat, bakti sama orang tua, tolabul ilmi. Kita semua ini punya sifat malu malam ini, karena kita punya sifat rasa malu yang begitu luar biasa di hadapan Allah. Karena kita di bumi ini numpang sama Allah, bisa napas juga gratis, Allah nggak minta bayaran, cuman Allah minta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, cuman minta ibadah kamu orang manusia. Lihat di rumah sakit tuh, orang kalau beli oksigen setabung yang kecil aja 300.000. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah nggak akan bisa kehitung. Pohonan jadi pena, air laut di seluruh dunia menjadi tinta, tidak akan bisa habis menulis ayat-ayat Allah. Tidak habis untuk menulis nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Harus berpikir kita. Ini perhiasan yang luar biasa tuh. Manusia itu hanya bisa sempurna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kalau dia punya akal, punya agama, punya rasa malu dan punya amal soleh. Sempurna jadi manusia. Tapi kesempurnaan itu, perhiasan yang Allah kasih itu, keistimewaan yang Allah kasih berupa intan permata dalam setiap diri manusia akan hilang dengan 4 perkara. Fal ghadabu yuzilul aqla. Marah itu menghilangkan akal. Nah, jadi kita punya kemuliaan yang Allah kasih, punya mutiara yang Allah kasih berupa akal, tapi akal bisa dirusak dengan marah. Kalau orang udah goblok, udah marah, akalnya itu hilang. Udah tahu piring buat makan dilempar ya pecah. Udah tahu TV itu buat ditonton, dilempar batu karena lagi marah, dia hancur. Ya. Ini sebab marah nih, akalnya hilang. Ketika emosi, ketika marah, disitulah mutiara, perhiasan yang berharga yang Allah kasih berupa akal hilang seketika. Yang ada nanti udahnya, beli TV lagi nih mah, pusing. Permata yang berharga akan hilang hanya dengan sebab marah. Hilang akal udah. Orang nggak punya akal tuh Quran dibakar gitu kan. Nggak punya akal tuh marah, kita marah nggak apa-apa kalau itu. Ya karena itu mah marah yang bertujuan untuk memuliakan agama Allah. Kalau kalian ada Quran dibakar nggak marah, iman kamu orang asli aneh. Ya minimal kesel aja gitu ngeliat orang mana tuh. Orang mana? Rusia itu membakar Quran, kan apa urusannya? Yang penting dalam hati kamu orang marah aja, nggak apa-apa. Daripada nggak ada sama sekali sifat marah, kamu orang cuek, acuh tak acuh. Hati-hati coy, iman kamu orang dipertanyakan di hadapan Allah. Kenapa? Karena itu menghina agama Allah, menghina kitab suci kita yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi marah juga ada tempat-tempatnya. Karena kata Imam Nawawi, al-aqlu huwa nurun fi qalbi ya'rifu bihi al-haqq wal batil. Akal itu cahaya yang Allah berikan ke dalam hati untuk memberikan pengetahuan mana yang hak dan mana yang batil. Itu akal. Kalian semua sudah tahu lah mana yang hak, mana yang batil. Manusia itu minumnya ya air putih, kopi, teh, kalau enggak air mineral, jangan oli diminum. Enggak berakal loh. Karena orang berakal itu cahaya di hatinya hidup.
ya'rifu bihi al-haqq wal batil, mengetahui perkara yang hak dan yang batil. Sama, orang tua marah sama kalian, orang tua kalian marah itu tahu mana yang marah hak, mana marah yang batil. Contoh, kalian nggak melaksanain sholat, ketika orang tua marah itu marah yang hak namanya. Kalian nggak ngaji, orang tua kalian marah itu marah yang hak namanya. Kalian suruh sekolah, sebelum sekolah suruh sarapan, nggak nurut, nggak ngelakuin itu semua, marah orang tua, itu marah yang hak namanya. Tapi kalau lu ngapain sih ngaji aja, ngapain sih sholat aja, itu marah yang batil. Akalnya udah sewak tuh. Orang ngaji dibilangin ngaji aja, orang sholat dibilangin lu mau sholat aja gitu sholat. Kayak enggak lu. Kalau itu biasanya lu mau kerja aja gitu kerja, kayak enggak. Tapi kalau sholat aja lu sholat nggak pernah, bilang sholat aja lu sholat, kayak enggak pernah. Kalau ada orang tua marah dengan perkara yang hak, itu wajar. Dalam artian marahnya orang tua kepada anak ketika melakukan sebuah kesalahan, marahnya itu tidak menghilangkan akal. Beda kalau yang marahnya pakai mukul kakek, itu hilang akal tuh pada saat itu. Pada saat itu. Selanjutnya ya akalnya kembali lagi gitu, masuk lagi gitu. Ketika marah, akalnya keluar. Ruh akalnya keluar. Jadi yang tampak, yang muncul sifat kebidatangan, ya kan? Itu akalnya lagi nggak ada tuh, akalnya lagi hilang. Makanya diperbuat sebuah amaratu bisu, kemarahan yang sesat. Tapi kita sadar, mengakui kesalahan kita, habis marah, ya Allah, udahlah marah, tahan aja tahan. Kalian telah mencoreng perhiasan mutiara yang Allah titipkan kepada kalian. Nauzubillahi min dzalik. Awas ya, hati-hati. Akal akan bisa hilang hanya dengan kemarahan. Harus diakui, setiap dari kita itu punya sifat marah. Karena itu sifat fitrah yang Allah kasih. Dengan kita belajar, dengan kita ngaji, dengan kita baca maulid, baca sholawat, baca, terkontrol emosinya. Malu mau marah, udahlah. Malu gue sama peci. Malu gue sama peci, malu sama Allah. Udah gak apa-apa lah, malu sama peci, malu sama kerudung, malu sama pakaian atribut kebesaran kita, pakaian santri, malu. Tapi kalau itu tadi orang tua marah sama kalian perkara yang hak, itu tidak bisa dibilang hilang akalnya. Sama guru juga ketika marah sama santri, kalau ketika marah itu hak, bener, marah yang untuk mendidik kalian agar tidak terulangi lagi melakukan kesalahan, itu hak namanya. Dan itu tidak bisa dibilang menghilangkan akal. Marah itu tidak bisa dibilang menghilangkan akal, ya. Yang pertama, Jawahir. Makanya ada kitab karangan Tuan Syekh namanya Jawahirul Ma'ani. Mutiara makna, perhiasan makna. Biasanya orang-orang munakib tuh yang baca kitab Jawahirul Ma'ani karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudus Sirruh. Wal hasadu yaziluddin. Yang nomor 2, hasad itu menghilangkan agama. Apa hasad itu? Wa huwa tamani zawali ni'matil ghairi. Hasad itu maknanya orang yang menginginkan nikmat orang lain hilang. Itu hasad, dengki. Orang dapat nikmat marah, aneh ya. Ini bisa ngilangin agama kamu orang tuh. Mutiara yang kedua yang Allah kasih kepada diri setiap anak Adam termasuk kita pada malam hari ini adalah ad-din, agama. Perhiasan yang kedua yang Allah kasih kepada keturunan Bani Adam termasuk kita malam hari ini. Tapi agama itu akan hilang, agama itu akan hangus apabila kita punya sifat hasad, hasud, dengki. Nah, ini pembahasan kita nih. Orang mah luar biasa ya, nggak mau bener kayaknya nerima orang lain itu dapat hidup enak, iri aja hidupnya, ya Allah. Sabarin aja coy, orang yang hasad sama kita maka kata Rasulullah sabarin aja. Karena nanti orang yang hasad kepada kita jika kita lawan dengan sabar, orang yang hasad itu akan punah, hancur dengan sendirinya seperti api membakar dirinya sendiri. Jadi orang hasad itu Bang Niki, orang kayak lagi bakar api. Kalau kita nggak terpancing emosi, kalau kita sabar dengan orang yang hasad sama kita, api itu kan kalau nggak dikasih kayu
kering, mati kan lama-lama. Biarin aja, orang hasad tuh bakalan mati dengan sendirinya. Dengan cara kita nih yang sabar menghadapi orang hasad. Apalagi hasad perkara dunia, waduh nauzubillah min zalik. Orang berantem karena salah paham, paling sehari 2 hari bisa maafan coy. Tapi kalau orang berantem karena hasad, ila yaumil qiyamah, orang yang berselisih karena salah paham itu enak maafannya. Tapi kalau orang yang berselisih karena hasad, karena nggak nerima kenikmatan yang orang lain dapatkan, itu ila yaumil qiyamah, bencinya luar biasa. Orang hasud ini beneran nggak ada habis. Orang hasud mah ila yaumil qiyamah pasti ada orang hasud itu yang nggak suka sama kita banyak. Kita mau hidup tenang, hidup tentram aja ada aja yang ganggu tuh, ada aja yang musik tuh pasti. Makanya hasud itu nggak boleh untuk perkara dunia Osman, kecuali perkara akhirat. 2, kita hasud sama orang dermawan, dan yang kedua kita hasud sama orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, itu boleh hasud. Iri, tapi kalau iri sama orang yang dermawan itu boleh. Waduh, luar biasa orang itu dermawan banget. Iri ikutin, itu hasud yang diperbolehkan tuh, karena hasud dalam perkara akhirat. Lu mah iri di perkara dunia. Waduh, tetangga gue beli kulkas 2 pintu, kita beli besok 3 pintu. Bu, tetangga gue beli motor baru, kita beli besok motor baru. Bu, hasud tuh, nggak bisa ngeliat orang seneng. Dia pengen orang lain itu nggak seneng aja hidupnya. Dia pengen orang lain itu melarat aja hidupnya, biar dia doang yang enak. Tetangga yang beli TV, lu yang meriang Bang Niki. Beli bodrek lu. Iya kan? Nggak bisa sama juga coy, nikmat orang sama nikmat kita nggak bisa sama. Dan jangan samakan rumah tangga kita sama rumah tangga orang lain. Jangan samakan kehidupan kita sama kehidupan orang lain. Capek. Lu hasud sama Tuhan lu. Ya, jadi hasad atau hasud, iri, dengki nggak boleh untuk perkara dunia. Tapi kalau hasud perkara akhirat, kata Rasulullah yang dibolehkan untuk hasud itu hanya dalam 2 hal. Yang pertama, iri dengan orang yang dermawan di jalan Allah, dan yang kedua, iri dengan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Harus iri itu, karena itu 2 orang spesial. Nah, jadi hasad atau hasud ini bisa menghilangkan agama dalam diri kita, dalam artian kita tidak pernah mau menerima apa yang Allah kasih sama kita, sehingga kita selalu iri ada sama nikmat yang Allah kasih pada orang lain. Dah, ini aja, gua aja banyak biar penasaran, besok minggu depan ngaji lagi. Udah itu aja. Jadi pada malam hari ini 2 poin di maqalah ke-18, Allah telah memberikan mutiara kepada kita semua. Yang pertama adalah akal, agama, sifat malu dan amal soleh. At-tama'ullahu a'lam bisawab. Ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan wa sallimna Ramadan bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farjan li ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-karim wal manan Muhammadur akhir zaman salatan tadfa'u biha ta'ana wa ta'una wal wujudi wal waba wal
barakatihim wa dinil husna bi hurmatihim dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha